Kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada seorang pastor, psikolog, dan juga sekaligus sebagai pengarang buku. Namanya Henry Nouwen. Henry ini atau Nouwen ini, dia punya salah satu buku berjudul Yang Terluka, Yang Menyembuhkan. Yang terluka, yang menyembuhkan. Nouwen menulis bahwa setiap orang itu punya potensi untuk menjadi pelayan yang memulihkan orang lain, seolah-olah dia bersih dari luka. Artinya, seseorang harus merawat lukanya sendiri supaya dia bisa memulihkan luka orang lain. Saudara yang terkasih, ini sebuah pemahaman yang mendalam mengenai luka kita sendiri, memungkinkan kita mengubah derita menjadi pemulihan luka orang lain. Mengubah derita orang lain supaya lukanya dipulihkan. Atau hanya dengan kita melakukan jangkar dalam pusat diri kita, barulah kita bisa membuka pintu bagi orang lain untuk memasuki diri kita, menari dengan tarian mereka, bersenandung dengan senandung mereka. Kekasih Tuhan, pemahaman Nouwen juga dapat kita maknai di dalam nasihat Rasul Yakobus, bahwa saudara dan saya atau kita sebagai gereja Kristen, sebagai gereja kita dipanggil ada dalam komunitas persekutuan. Kita dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan yang dapat mengubah hidup kita dan juga mengubah hidup orang lain. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, kita menjadi penyembuh. Dan itu panggilan kita, panggilan sebagai gereja. Dan hal itu dapat kita lakukan dengan cara yang pertama. Yang pertama di sini yang saya catat, walaupun di ayat yang ke-12 omong tentang sumpah, omong tentang janji. Tetapi sesungguhnya tentang janji atau sumpah ini, Yakobus mau omong tentang sebuah kejujuran dari ketemu diri sendiri. Bahwa artinya bahwa suami perlu kotong bersumpah karena sesungguhnya kotong sudah diajarkan tentang sebuah kejujuran, diajarkan tentang kebenaran. Jadi tak usah pakai sumpah, pakai nama Tuhan yang pada akhirnya dengan sumpah itu kotong menyelubungi kotong punya ketidakbenaran. Dalam artian bahwa bukan berarti bahwa Yakobus mau melarang untuk orang jangan bersumpah secara resmi, misalkan mengambil sumpah saat pelantikan pejabat pemerintah dan lain sebagainya. Tujuan Yakobus bukan untuk melarang sumpah apapun, tetapi hanya kepada sumpah yang bertujuan untuk menghindari kebenaran mutlak. Bapak Mama yang kekasih, itu hal pertama. Yang kedua, Yakobus mau bilang berdoa secara pribadi untuk mau menjadi penyembuh, untuk mau menjadi pelayan kudus yang menyembuhkan, sebagaimana kita punya tema. Maka berdoalah secara pribadi. Doa merupakan sebuah anjuran yang patut kita lakukan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, Yakobus bilang, kalau di antara kamu ada yang menderita, baiklah ia berdoa. Karena dengan berdoa terletak kekuatan untuk kita dapat kembalikan kekuatan kita. Dan dengan kekuatan yang dipulihkan itu menjadi sumber kekuatan bagi orang-orang sekitar. Saudara yang terkasih, hal ini pun mengajarkan kepada kita
Kapan sesuatu terjadi pada kita, maka harus didahulukan dengan doa. Bukan mengatasinya dulu baru kotong berdoa. Kadang-kadang kotong mau mengatasi dulu, dan kalau sudah dapat jalan keluar baru kotong berdoa. Tetapi di sini yang Yakobus mau bilang kepada kita, memberikan nasihat, apapun yang situasi yang kotong alami, dahulukan dengan berdoa. Jadikanlah doa sebagai solusi pertama, bukan solusi terakhir. Saudara yang terkasih, di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan hal besar hal kecil. Di dalam segala situasi carilah dahulu Tuhan, karena kita sudah tahu kuasa Tuhan dan kekuatan doa itu seperti apa. Maka ingat, mari berdoalah. Ini anjuran Yakobus. Harus ada doa secara pribadi. Jangan berlelah-lelah untuk berdoa. Kadang-kadang kotong sudah capek berdoa, karena kotong rasa bahwa doa-doa Tuhan sonto jawab. Tetapi disitulah mau melatih kotong kesetiaan, melatih kerajinan kita, melatih iman percaya kita, apakah benar bahwa kita sungguh masih percaya pada kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, jangan lelah-lelah untuk berdoa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yakobus bilang bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu bergembira, baiklah ia menyanyi. Bernyanyi adalah sebuah ungkapan hati dan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kalau orang yang bernyanyi memang ada senandung pilu, tetapi juga ada senandung sukacita, bahagia. Tetapi senandung yang pilu pun juga itu sebenarnya dia mau menyatakan dia punya perasaan hati. Dia mau kasih tahu tentang dia punya keadaan batin. Dan itu dia hanya bisa sampaikan lewat nyanyian. Sekali lagi, kalau ada di antara kamu bergembira, baiklah ia menyanyi. Bernyanyi ini juga merupakan salah satu karunia yang penting yang Tuhan berikan untuk membangun pertumbuhan iman pribadi maupun jemaat. Itu sebabnya saudara yang terkasih, di tengah-tengah penderitaan hidup orang Kristen di tanah rantau, maka Yakobus meminta orang Kristen untuk memuji Tuhan. Janganlah kehilangan pujian di tengah penderitaan hidupmu. Karena bagi Yakobus, tidak ada satu manusia pun yang dapat bebas atau terlepas dari penderitaan. Itu kenyataan. Selagi kita masih ada di dunia ini, penderitaan itu selalu akan menimpa kita. Maka Yakobus bilang, tetaplah bernyanyi, tetaplah menyanyi. Saudara-saudara yang terkasih, pujian menyanggupkan kita untuk kita bisa bertahan, tetapi juga dapat membangun akan harapan dalam berbagai situasi hidup di dalam dan bersama dengan Tuhan. Hal yang berikut, yang ketiga, keempat. Yang keempat, dalam bacaan ini Yakobus bilang, panggil penatua, panggil hamba Tuhan untuk berdoa. Yakobus menasihati kita untuk berdoa dengan cara panggillah penatua, panggillah hamba Tuhan, panggillah penatuamu yang ada di jemaat. Saudara yang terkasih, ini bukan berarti bahwa kita diajar untuk bergantung pada orang lain atau kita mengandalkan manusia. Bukan tentang itu. Tetapi kehadiran hamba Tuhan untuk berdoa bersama juga itu sangat diperlukan. Kita beroleh nasihat, di situ kita beroleh nasihat, beroleh dorongan, semangat, kekuatan, penghiburan. Pertanyaan bagi kotong, ketika kotong mengalami situasi-situasi yang bagi kotong sulit,
menekan hidup kita, kotong berjumpa dengan sakit penyakit, kotong harus berdoa secara keluarga, secara pribadi kita harus berdoa. Kotong ingat pesan yang kotong punya hamba-hamba Tuhan di setiap raya. Pernah tidak kotong kasih tahu dong? Mari kotong berdoa sama-sama dengan kotong. Siapapun dia, mau orang besar, orang kecil, berpendidikan, tidak berpendidikan, tapi pada dia sudah ada jabatan yang Tuhan berikan, ada kuasa. Oleh sebab itu, maka bacaan selanjutnya dia bilang, doa ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika dia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Dan kemudian, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara yang terkasih, mari kita garis bawahi doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini penting untuk kita sebagai para hamba Tuhan. Yakobus sekaligus mengingatkan kepada kita hamba-hamba Tuhan bahwa ketika orang panggil kotong untuk berdoa, mereka membutuhkan dukungan. Dan itu artinya bahwa firman bilang orang benar. Maka mari saudara-saudara yang terkasih, kotong memuji kotong pun diri sendiri. Mari kotong memulihkan kotong pun diri sendiri seperti Henry Nouwen bilang, yang terluka dan yang menyembuhkan. Bahwa setiap kita hamba Tuhan juga manusia yang berdosa, punya kekurangan, punya keterbatasan. Tetapi dia menjadi seorang hamba yang dia harus menyembuhkan diri sendiri dan bisa menyembuhkan orang lain. Maka kemudian dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Doa orang benar. Kadang-kadang juga jemaat kritis. Besan panggil dia, besan panggil dia majelis, biar kotong berdoa sendiri. Betong panggil dia kau berdoa karena kau dia saya juga berdoa juga mungkin bolong-bolong. Artinya bahwa sebagai pelayan kita ibarat ikan yang ada di akuarium, yang terlihat tembus kotong punya kehidupan. Terlihat tembus kotong punya perilaku. Sehingga Bapak Mama Saudara yang terkasih, artinya jemaat diingatkan bahwa padamu ada hamba-hamba Tuhan. Ada penatua, ada diaken pengajar. Di sini omong belang penatua. Tetapi hari ini itu adalah tugas para diaken untuk mendoakan jemaat-jemaat yang ada dalam pergumulan di setiap raya masing-masing. Atau berjalan bergandengan tangan untuk mendoakan. Maka hiduplah benar seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kotong bukan menjadi batu sandungan. Bahkan jemaat pun juga dengan berbesar hati, dengan sukaria, gembira memanggil kita untuk mari doa bagi kotong. Tetapi bagaimana dengan hubungan relasi? Ini kotong juga perlu omong, kotong punya relasi. Kalau jemaat berelasi dengan majelis sampai baik, otomatis sampai ada periode dia tidak akan panggil untuk ada di rumah. Begitu kok? Begitu. Nah ini mau sampai kapan? Majelis tidak akan injak di rumah, demikian juga jemaat tidak akan panggil ke majelis. Tapi ini yang Yakobus yang bilang, bukan saya. Yakobus bilang panggillah penatuamu, panggillah hamba Tuhan. Oleh sebab itu relasi kita perlu juga dipulihkan. Bapak Mama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada dasarnya
Doa merupakan sebuah percakapan dengan Allah yang diucapkan dengan harapan bahwa Allah pasti mendengar dan menjawabnya. Tidak sepatutnya doa itu menjadi pertolongan terakhir. Jangan kita jadikan doa sebagai pertolongan terakhir. Karena sudah pembuku bangku baru kemudian kita berdoa. Yang Tuhan inginkan adalah dari awal. Karena jangan-jangan apa yang kita alami itu juga bagian dari ujian Tuhan. Supaya kita membangun hubungan dengan Tuhan atau tidak. Saudara yang terkasih, bahkan kita juga memegang akan janji Tuhan bahwa ketika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan ada di tengah-tengah mereka. Karena itu, para hamba Tuhan diminta untuk mengunjungi jemaat yang sakit di rumah-rumah. Doa dinaikkan dalam iman dan minyak dioleskan. Ada keyakinan akan kuasa Allah yang dapat menyembuhkan. Jadi saudara, Allah adalah sumber kuasa yang menyembuhkan. Minyak atau obat adalah sarana yang Allah pakai untuk menyembuhkan. Dan dikatakan dalam bacaan, jika ditemukan unsur dosa sebagai penyebab sakit penyakit, maka dosa harus diselesaikan. Caranya adalah si sakit harus mengakui dosanya kepada Tuhan. Juga di antara sesama kepada siapa orang tersebut berbuat salah. Orang bilang, lu harus menakiti. Dan itu harus bersama-sama dengan hamba Tuhan. Nakiti sudah ada pengakuan supaya tidak dipulihkan. Tujuannya agar dosa tidak menjadi rintangan atas doa yang dipanjatkan. Namun Papa Mama saudara yang terkasih, perlu kita ingat juga bahwa tidak semua penyakit itu berasal dari dosa. Tidak semua penyakit berasal dari dosa. Kita bisa bandingkan dengan Yohanes 9 ayat 1-3. Bahwa kadang-kadang juga apa yang dialami, yang menimpa kita, bukan karena dosa keturunan atau bukan karena dosanya kita, tetapi kemuliaan Allah mau dinyatakan. Tetapi dosa juga dapat mengakibatkan sakit penyakit. Bapak Mama bisa baca dalam pertama Korintus pasal 11 ayat 29-32. Bahwa dengan segala sesuatu yang kita lakukan itu pada akhirnya menimbulkan sakit penyakit, bahkan kematian. Maka harus ada penyelesaian. Sebelum kematian datang menjemput, sudah harus selesai. Artinya bahwa jika kita menguji diri kita sendiri, maka hukuman tidak menimpa kita. Papa Mama, kekasih-kekasih Tuhan. Seseorang yang telah mengalami sendiri kuasa Tuhan, maka ia akan terbiasa berseru kepada Tuhan untuk mencari pertolongan Tuhan. Pertolongan yang pertama, yaitu Tuhan atas masalah yang dia hadapi. Doa akan membuka jalan bagi Allah untuk melakukan pekerjaan di dalam dan melalui diri kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, jangan tinggalkan jam doa pribadi. Jangan tinggalkan jam-jam doa. Doa yang disertai dengan iman menghasilkan kuasa. Doa itu adalah ekspresi alami dari iman kita. Seperti bernafas ini. Kita bernafas supaya kita hidup. Karena itu saudara, berdoalah kepada Tuhan saat saudara dan saya mengalami pergumulan. Bapak Mama saudara yang terkasih, perusahaan teknologi Google disebut-sebut sebagai perusahaan yang memiliki tempat kerja yang paling membahagiakan para karyawannya. Kenapa? Karena selain mendapatkan gaji yang relatif tinggi, mereka juga disediakan makanan dari makanan besar hingga cemilan. Tersedia pula tempat tidur untuk istirahat, tersedia juga alat-alat olahraga, dan juga permainan-permainan
hingga desain kantor yang nyaman dan modern. Namun saudara, ada satu hal yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang. Mengapa Google merancang kantornya menjadi salah satu tempat kerja yang paling membahagiakan di planet ini? Orang yang kerja di perusahaan Google pasti senang. Tetapi dia punya kesenangan bukan hanya tentang fasilitas saja. Perusahaan Google ini mewajibkan bahwa setiap karyawan diwajibkan untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Ada salah satu karyawan bernama Menta. Dialah yang merancang program pelatihan pengembangan diri yang bertujuan untuk menolong sesama karyawan dalam mengelola stres dan hal-hal negatif dalam diri mereka. Dan saudara yang terkasih, program itu disebut dengan Search Inside Yourself. Dia mau mengajarkan agar setiap karyawan memikirkan paling tidak 2 orang saja yang bekerja di situ. Kemudian mendoakannya dengan tulus. Setiap karyawan pilih paling tidak 2 orang untuk mendoakan dia secara rutin. 2 orang ini saya doakan secara rutin dan doakan secara tulus. Misalnya, saya mendoakan agar si A itu bahagia. Saya mendoakan agar si B itu bahagia. Dan saudara yang terkasih, dampak dari budaya ini sungguh luar biasa. Kebiasaan sederhana tersebut ternyata itu mengubah suasana kantor mereka lebih positif. Bahkan setiap orang yang sudah mempraktikkan hal ini mengaku bahwa mereka merasa lebih bahagia dibandingkan sebelumnya. Ternyata doa yang tulus itu, bila dengan yakin didoakan, akan besar dan berkuasa. Sampai perlu hamba Tuhan. Tetapi kita sesama yang ada, orang-orang biasa pun, kita pilih mereka siapapun dia untuk ketemu berdoa secara rutin. Dan pasti orang lain pun juga memilih kita untuk mereka mendoakan kita. Papa mama saudara yang terkasih, berbicara tentang mendoakan orang lain sebagai orang percaya, firman Tuhan memerintahkan kita untuk mendoakan orang lain. Baik itu berdoa untuk keselamatan jiwa orang tersebut, pemulihan atas masalah atau pergumulan atau sakit penyakit yang sedang dia derita. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan akan hal ini. Bahkan hingga saat ini, Tuhan Yesus terus berdoa bagi kita. Pertanyaan bagi kita, Bapak Mama, saudara yang terkasih. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah mendoakan orang lain? Atau selama ini kita hanya sibuk berdoa untuk diri kita sendiri? Kekasih Tuhan, mari kita ambil sebuah tindakan nyata. Mulai hari ini, ambillah waktu untuk mendoakan orang lain. Doakanlah anggota keluarga. Doakanlah rekan kantormu. Doakanlah orang-orang yang belum percaya kepada Kristus hingga kesejahteraan bangsa ini. Saudara-saudara yang terkasih, tulislah di secari kertas siapa yang kau mau doakan, sehingga itu rutin kau doakan dalam kau jam-jam doa. Untuk setiap majelis jemaat dari reot 1 sampai reot 17, tulis itu nama kakak, semua kakak yang ada dalam rayu. Dan dalam doa-doa, bawalah nama-nama mereka ada dalam doa. Untuk setiap jemaat, jangan lupa untuk berdoa. Kasih hamba Tuhan, kasih majelismu yang ada di rayu. Jangan lupa berdoa kasih pendeta, penatua, diaken, pengajar. Karena bukan harus selalu pendeta atau penatua, diaken, pengajar yang berdoa. Jemaat pun juga. Doakanlah para hamba Tuhan. Kalau kau lihat dia kelakuan sampai benar,
doakanlah dia supaya dia bisa dipulihkan. Sehingga otoritas kuasa Tuhan itu ada pada dia, dan dia datang di potong rumah membawa shalom Allah, membawa damai sejahtera. Tulis dan kalau bisa taruh di potong buku Alkitab, taruh di potong meja makan, di bawah di plastik itu kan itu transparan. Taruhlah itu dan kemudian kalau mau berdoa atau di potong punya meja berdoa, supaya setiap berdoa tidak melupakan mereka, tidak melupakan jemaat kita yang Tuhan percayakan ada pada kita masing-masing. Percayalah bahwa Tuhan akan turut campur tangan dengan cara Tuhan yang ajaib untuk menjawab semua hal yang telah didoakan. Bila saudara melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan penuh ketulusan, pasti Tuhan mendengar dan menjawab dengan caranya yang ajaib. Papa Mama kekasih Tuhan, inilah yang disebut pelayanan kudus yang menyembuhkan. Sekaligus itu menguntungkan hidup kita sendiri. Sebagaimana dalam bacaan kita yang ayat terakhir. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ketika kotong saling mendoakan, tanpa kotong sadari, kotong membawa orang yang sesat itu dalam kotong doa, dan dia terselamatkan, dan jiwa terselamatkan, bahkan banyak menutup dosa. Maka itu yang tadi saya bilang, menguntungkan hidup saudara dan saya. Untung bagi kita dan untung bagi dia. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, inilah kami Tuhan, milik Allah sendiri. Kami akan memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Dan apa yang kami berikan ini adalah milik Tuhan sendiri. Kami kembalikan kepadamu Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Berkatilah persembahan ini untuk menopang, mendukung pelayan kami di jemaat Narwastu. Mengampuni kami Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Persembahan hidup semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan, ikan-ikan terganggu yang berkenikmatan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Persembahan hidup semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan, jiwa-jiwa terganggu yang berkenikmatan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Tuhan yang telah memanggil hamba-hambamu ini untuk ada dalam siklus hidup yang Tuhan perkenankan. Tuhan yang telah memberkati anak-anakmu dengan menambahkan atau memperpanjang usia hidup mereka sebagai seorang pribadi maupun juga sebagai suami istri. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, dalam perkenanan anak-anakmu boleh menikmati kasih setia, menikmati hidup bersama pasangan hidup yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dalam suka dan duka mereka berjalan bersama-sama, dan juga dalam setiap harapan dan pergumulan mereka terus menapaki hari-hari hidup pemberian Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, dengan rasa syukur sukacita mereka datang di depan hadirat-Mu membawakan segala pergumulan hidup masa depan dalam rancangan Tuhan yang maha baik. Tuhan memberkati akan anak-anak-Mu dengan berkat-Mu ya Tuhan. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerah berkat-Mu. Tangan Tuhan menyertai-Mu, melindungi-Mu dari malapetaka. Tuhan menyembuhkan Engkau dari sakit penyakit-Mu. Tuhan mengabulkan setiap permohonan doa-Mu yang Engkau naikkan secara senyap di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan memberkati dan ada dalam keluar masuk-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, selamat hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, inilah kami ya Tuhan. Tuhan memanggil kami untuk menjadi pelayan-pelayan yang memulihkan, yang menyembuhkan. Siapapun kami Tuhan, kami percaya bahwa roh kepercayaan itu Tuhan nyatakan kepada kami semua. Kami dipanggil untuk ada dalam komunitas orang-orang percaya untuk tetap menjalankan tugas tanggung jawab kami. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman hari ini. Biarlah Roh Kudus bekerja dengan sempurna dalam hati kami masing-masing. Kami menjadi agen-agen penyembuh dimanapun kami berada. Terlebih dahulu kami juga disembuhkan oleh Tuhan yang terluka dan yang menyembuhkan, sehingga kuasa penyembuhan itu pun juga dapat nyata ada bergulir ke setiap orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami, orang-orang yang kami kasihi dan kami cintai. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan mengingatkan kami betapa pentingnya doa. Doa menjadi prioritas, doa menjadi awal di mana kami harus menekuni akan setiap persoalan hidup yang kami alami. Doalah menjadi jawaban untuk kami terus berharap kepada Tuhan. Ajarlah kami untuk terus berdoa, karena dengan yakin didoakan besar kuasanya. Biarlah kami diproses oleh kuasa Roh yang Kudus menjadi orang-orang yang benar, sehingga doa-doa kami tak terhalang. Kami pun juga dapat saling memulihkan dengan adanya pengampunan dosa. Kami percaya bahwa kami mendapatkan pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Ketika kami mengaku dosa kami, ketika kami saling memaafkan, ketika kami saling mengampuni, maka kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapa di surga. Biarlah hidup kami memberkati dan menjadi berkat. Kami pun juga diberkati. Maka untunglah hidup kami ketika kami terus berpengharapan hanya kepada-Mu. Ya Allah Bapa dalam surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Biarlah Tuhan yang memulihkan. Tuhan menolong kami para hamba-Mu, bahkan juga jemaat-Mu untuk memberikan informasi ketika mereka membutuhkan,
untuk ada pelayanan. Begitu juga dengan para hamba ya Tuhan, agar memberikan otoritas Tuhan ada pada kami, sehingga ketika kami pergi menjumpai hamba-hamba Tuhan di mana saja mereka berada, ada kelegaan, ada damai sejahtera, ada pemulihan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Biarlah kami menjadi alat-alat Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah komunitas orang percaya. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi pembangunan di tengah-tengah persekutuan ini ya Tuhan, di mana ya Allah Bapa di surga, kami sedang bergelut untuk memperbaiki akan instalasi listrik gereja, masih dalam tahap pengerjaan, dan tentunya kami membutuhkan biaya untuk pekerjaan ini ya Tuhan, mulai dari dalam ruangan sampai ke halaman gereja. Tuhan, kami berdoa, kami memohon Tuhan mempercayakan berkat daripada kami untuk kami kelola secara baik, dan pekerjaan-pekerjaan ini dapat terlaksana yang sedang berjalan, maupun rencana-rencana pekerjaan yang lain yang akan dikerjakan, seperti membangun dapur gereja. Semuanya tentu membutuhkan biaya ya Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus berkati kami semua, dan kami dilimpahi dengan berkat Tuhan yang Tuhan perbaharui setiap harinya ada pada kami, sehingga lewat berkat-berkat itu pun juga tangan-tangan kami pun terbuka untuk memperindah, mempermanis akan rumah-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau percayakan untuk kami bangun dan kami jaga. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Semuanya kami kembalikan dalam tangan kuasa-Mu, bahkan juga pergumulan untuk penulisan secara rencana master bagi yang sedang digumuli ya Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus buka jalan agar panitia dapat bekerja, bahkan setiap narasumber-narasumber Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan bagi mereka semua, para orang tua kami, sehingga ketika kami membutuhkan informasi-informasi untuk penyusunan sejarah ini, itu dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Bapa di surga. Semuanya kami kembalikan dalam kuasa Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk para mahasiswa, guru-guru PAUD AKN yang sedang magang di Tekanan Wastu. Tuhan memberkati akan anak-anak-Mu yang dikirim dari kampus untuk mengabdi di Tekanan Wastu ya Tuhan. Tuhan memberkati biarlah mereka boleh menjalani proses PKL mereka dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa di surga. Inilah kami semua dengan segala harapan pergumulan kami. Kami naikkan hati dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang memberkati dan menolong kami semua. Biarlah kami pulang dengan membawa berkat Tuhan, membawa sukacita dan sejahtera ada di hati kami masing-masing, dan juga berlimpah-limpah ada juga bagi setiap anggota rumah tangga kami masing-masing. Kami juga pulang berkomitmen saling mendoakan ya Tuhan. Siapa yang Tuhan taruh di hati kami masing-masing, biarlah kami mendoakan mereka secara rutin dan secara tulus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Pulanglah saudara-saudari dengan selamat, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin.